sampaikan dengan panjang lebar. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya, dan juga doa yang sudah dibacakan oleh Ustadz Abdus Salim. Masih ke acara yang berikutnya, yaitu acara sharing tentang kegiatan ataupun perjuangan kuat komunitas Ustadz Alfian Tanjung. Maka dari itu, kepada Ketua Komunitas Ustadz Alfian Tanjung, Mas Canggih, kepada Mas Canggih, waktu kami persilahkan, semoga. Daurah 1, 2. Bismillah. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Ini mewakili lagi Pak Indratno, ternyata belum sampai juga. Di sini sesi terakhir ya sebelum kita makan siang ya, istirahat dan makan siang. Setelah pembubaran, penutupan langsung ya nanti. Oke, tadi disampaikan di awal, saya sampaikan bahwa ini partisipan kita ya yang dari cukup jauh dari Semarang. Ini yang dari Semarang apa yang dari Bu Marwa? Bukan. Oh, udah datang ya yang dari Semarang ya. Ini dia. Kita sendiri yang sering ketemu aja lupa nih. Makanya tadi saya bilang tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi nanti absen sudah keliling belum Bu Eti? Yang bapak-bapak ini belum sepertinya ya. Jadi nanti kiranya berkenan ya, nanti para peserta ya yang absen nanti bisa memperkenalkan diri, kemudian mungkin bawa anak, istri atau teman ya atau saudara yang dibawa ke sini diperkenalkan. Mungkin nanti siapa namanya, kemudian asal dari mana, kemudian mungkin kalau sudah punya anaknya berapa gitu, mungkin sudah di mana gitu kan. Mungkin bisa sebagai prospek kita ke depan gitu. Jadi jangan sampai ternyata kita tuh punya potensi banyak tapi tidak terlihat karena tidak saling mengenal gitu ya. Jadi saya di sini sambil nunggu absen saya menyampaikan beberapa hal yang telah kita lakukan selama ini ya. Mungkin saya bergabung kurang lebih 1 tahun ya, hampir 1 tahun saya mengikuti kegiatan komunitas Ustadz Alfian Tanjung ini ya. Di sini dulu saya juga diajak sebenarnya, tapi yang ngajak malah nggak ikut lagi. Ya, mungkin banyak kesibukan mereka ya, sehingga saya mewakili mereka untuk ikut pada kegiatan ini. Dulu di awal kegiatan yang saya ikuti adalah pertama di pengajian subuh di Masjid Kalitan ya. Mungkin yang lain, yang tim-tim utama itu biasanya datang dari sana juga. Ustadz Pak Indratno, Bu Marfuah dan sebagainya ya. Mungkin kita ya Pak. Sebentar. Jangan ceramah, jangan banyak. Kalau ada urusan dikerjakan. Ya. Seorang ustadz itu dia paling nggak mau diisi acara halal. Karena ramai. Karena selalu berisik. Tidak, kita kan masih bisa ngobrol dulu supaya penyampaian ini ada bagi bisa ya, saya mohon maaf karena kebiasaan kalau udah halal, udah jagung itu kesian ustadz yang banyak dari panggil Abdul Somad sekali dulu tadi berisik. Ini ya kalau udah jagungnya kok ya. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya dulu ya. Yang ada kegiatan disegerakan. Oke, saya lanjut dari kegiatan yang di awal tadi saya ikuti untuk komunitas Ustadz Alfian Tanjung, yaitu di kajian Sabtu subuh ya di Masjid Kalitan Solo. Itu di sana setiap dulu kalau nggak salah itu minggu ketiga dan keempat, tapi mulai tahun ini diselenggarakan di minggu ketiga setiap bulan ya. Minggu ketiga setiap bulan itu ada kajian subuh, pengajian subuh di Masjid Kalitan tersebut. Kemudian di awal tahun ini juga kita ada kajian politik ya di hari Jumat kalau Ustadz Alfian sedang di Solo ya, itu di hari Jumat
di Masjid Nur Mirah ya, di Masjid Nur Mirah Solo juga. Jadi kegiatan yang rutin yang dilakukan seperti itu ya. Kemudian kita di akhir tahun lalu kita sebelumnya kita mengadakan gerakan subuh gabungan ya, GSG yang pertama yang tadi disebut Ustadz Alfian Tanjung, yaitu di Masjid Mujahidin yang awalnya itu terinspirasi di Masjid Nur Mirah juga. 1 bulan sebelumnya saya ikut kajian diajak juga sebenarnya itu. Kemudian tiba-tiba Ustadz Alfian nunjuk saya jadi ketua. Nah, itu kaget juga saya. Jadi pengunjung diajak, telat juga, tapi malah jadi ketua. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah dan support dari teman-teman sekalian, target waktu itu 1.000 peserta ya, 1.000 peserta yang datang. 1 minggu sebelumnya aja saya masih berpikir ini dapat nggak 200 orang kayak gitu. Karena nggak dari trik-trik kita yang untuk merekrut lewat sosial media itu ternyata kurang berjalan dengan baik. Bahkan saya dosen juga ya, saya sampai mahasiswa saya, kamu harus datang. Kalau kamu datang dapat nilai A. Ya, enggak ya, memang mereka pintar juga, jadi tetap nilai A walaupun nggak datang. Tapi alhamdulillah mereka juga lumayan ya, datang cukup banyak, 20 sampai 25 orang untuk mewakili UNS ya waktu itu. Karena yang lain UNS kayaknya nggak ada kemarin. Jadi dari teknik sipil kemarin ada sekitar 25 orang. Itu dan yang lainnya ternyata di hari H di subuh itu ya jam 3:30 sudah cukup banyak peserta yang datang. Itu juga kaget juga saya. Terus dan bahkan sholat subuh dimulai pun masih banyak peserta yang datang. Yang kita sediakan untuk tempat makan di sisi selatan ya itu karena bludak ininya akhirnya makannya digeser buat tempat sholat dulu. Di depan juga untuk sisi utara juga kita siapkan untuk sholat subuh dulu karena membludak yang rencana 1.000 peserta kurang lebih 1.300-an. Alhamdulillah itu GSG yang pertama. Kemudian GSG yang kedua ya yang kita lakukan di Maulid Nabi itu juga rada unik. Kita sudah mencari tempat awalnya itu di Masjid As-Salam, Masjid Guru As-Salam maksudnya, Guru As-Salam. Itu di sana kita udah menemui takmirnya dan welcome banget ya selama kurang lebih 2 bulan sebelum acara. Tapi 1 bulan malah kurang lebih 3 minggu ya, 1 bulan kurang itu ternyata diinfokan pada ketua takmirnya itu tidak bisa dipakai karena beberapa hal gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat ya itu pertama karena targetnya kan itu kita sampaikan kurang lebih 10.000 peserta ya. Alasannya tempatnya takutnya tidak mumpuni pertama. Kedua airnya sering mati katanya. Terus beberapa alasan teknik yang sampaikan, tapi ya kalau dari yang tak tersirat itu banyak lah yang kita prediksi. Terus pengisi ya itu salah satu prediksi kami ya. Awalnya seperti itu. Jadi karena banyak peserta dan awalnya kemarin mungkin ada yang kurang welcome ya dari kegiatan kita. Terus alhamdulillah beberapa hari kemudian kita mendekati pengurus Masjid Sudalmiah Rais ya yang di UMS kampus 2 itu qadarullah pergantian takmir baru pas waktu itu sebelum dilantik 1 minggu sebelum dilantik itu karena mereka udah dipilih ya Pak, saya lupa namanya, tapi beliau kita temui dan alhamdulillah beliau welcome ya, ditemui dengan kebetulan mertua saya Bapak Jawari itu salah satu pengurus Muhammadiyah dan menemui beliau sebagai takmir masjid Sudalmiah Rais tadi. Kemudian alhamdulillah mereka welcome dan
Kita karena sudah mepet ya, terus kita tembak, Pak ini boleh nggak langsung kita masukkan ke pamflet gitu? Karena pamflet udah kita cetak ke Gora Salam ternyata nggak jadi. Akhirnya kalau kita nunggu lagi lama lagi keputusan, boleh nggak langsung kita cetak? Akhirnya kita tembak langsung di situ, alhamdulillah boleh. Jadi 3 minggu sebelum hari H itu kita cetak pamfletnya dan kita sebarkan ke area yang kita tuju. Alhamdulillah yang di hari H ya kurang lebih 7.000-an orang ya peserta yang datang pada acara kita di Suldamia Rise itu. Dan GSG 2 ya walaupun tidak sesuai target tapi cukup mengejutkan kita juga, yang targetnya 10.000 tapi tercapai ya lebih dari 50% ya, 70% kita capai dalam waktu kurang lebih 3 minggu itu karena pergantian ya di Suldamia Rise ya di Suldamia Rise. Kebetulan itu juga pas waktu itu membarengi Ustadz Adida itu ya, jadi terpecah juga fokusnya. Kalau ada yang diajak ke acara kita tapi oh saya mau persiapan di sana gitu, banyak kan gitu. Tapi alhamdulillah sudah cukup banyak juga. Jadi ada yang selesai di acara subuh gabungan itu, kemudian langsung pergi ke ini auditorium. Ya auditoriumnya WMS ya, itu di dekat juga, makanya mereka masih dapat hadir pada kedua acara tersebut. Dan ini agenda ke depan ya yang diketuai oleh Mas Ustadz Irfan. Ustadz Irfan ini emang kalau saya rasakan ya, karena saya ini sudah tua tapi ternyata paling muda di grup kuat ini. Di grup kuat ini paling muda. Padahal saya sudah 30-an tahun. Jadi di sini setelah ada Ustadz Irfan ini saya senang karena beliau tuh lebih muda dari saya. 29 tahun. Anaknya berapa? 4, Masya Allah. Keren. Iya. Banyak anak, banyak rezeki ya. Ya. Oke, nanti biar perkenalan lebih detail dari ta'aruf kita nanti ya. Ini saya cuma nunggu absen tadi, udah selesai belum? Oke, agenda tahun ini ya yang besar yaitu tadi disampaikan Ustadz Alfian, yaitu GSG Jilid 3, Gerakan Subuh Gabungan Jilid yang ketiga, yaitu nanti rencananya 1 juta peserta, insya Allah ya, amin. Doanya ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di sela-sela doa mustajab setelah sholat wajib, kemudian tahajud dan waktu-waktu yang lain yang di waktu mustajab itu tolong selipkan doa ini untuk keberhasilan, kesuksesan acara kita ke depan, yaitu GSG Jilid 3 ini tanggal 19 Juli 2023 ya. Insya Allah itu di tahun baru Islam, maksudnya tahun baru Islam di 19 Juli 2023. Tempatnya akan surprise ya nantinya ya, karena belum tahu. Insya Allah akan tempat yang menarik, terus mampu mencakup mengantisipasi peserta yang banyak tadi gitu. Selanjutnya kegiatan yang besok mulai berjalan lagi adalah daurah ya. Daurah keumatan, orientasi keumatan untuk menuju generasi emas 2045. Itu nanti ini sudah jilid atau yang ke-6 ya, sesi yang ke-6, generasi daurah yang ke-6. Yang pertama dan kedua itu untuk umum, yang ketiga itu untuk ibu-ibu. Kemarin ini ada beberapa alumninya ya yang ikut pada acara pagi hari ini. Kemudian daurah yang keempat itu untuk takmir masjid, ya, ini perwakilan Ustadz Soam dan Ustadz Agus Salim. Salah satunya ya, mungkin ada beberapa yang datang juga di daurah yang keempat kemarin. Kemudian daurah yang kelima remaja ya. Dari remaja ini ada perwakilan gitu. Kayaknya tidak ada yang datang ya, karena banyak kesibukan. Ada? Enggak, maksudnya yang ikut kemarin. Kan ketiga sama saya.
Ketiga loh. yang hadir ke sini. Tidak ada, ini ketiga. Ini ketiga, oke. Jadi setahu saya kemarin saya tanyakan kalau nggak sibuk tidak ada respon ya dari pesertanya. Jadi yang generasi atau daurah yang kelima ini belum respon, belum ada penerus lah ya. Semoga ini karena kesibukannya nanti kedepannya bisa mengikuti kegiatan kita selanjutnya. Terus besok tanggal 1 itu ada daurah ke-6 ya. Daurah ke-6 di sini ya Pak. MI Al-Islam ya. Di MI Al-Islam ini besok tanggal 1 Mei ya. Medi. Tanggal 1 besok daurah yang ke-6. Kemudian daurah yang ke-7 tanggal 7 ya. 7 Mei nanti diadakan di Ustadz Agus Salim ya. Di tempatnya di mana Ustadz? Belum dapat. Karena di masjid kami itu masjid elit yang tidak peduli terhadap keremajahan. Terus terang saja. Maka saya berkali-kali marah karena keremajahannya negara. Terus kami berkolaborasi dengan masjid-masjid yang lain. Maka kami mendirikan 2 buah masjid. Yang satu masjid Baitul Makmur, yang kedua masjid Hasanah. Masjid Hasanah itu tempatnya di depan lapangan persis. Ya, dan bisa muat kira-kira 30.000 orang. 30.000. Masya Allah. Semuanya. Oh, berdiri semua. Masya Allah. Oke, saya lanjut ya. Tadi daurah yang ke-7 nanti di Boyolali ya. Sukoharjo. Oke. Nanti hari Ahad insya Allah. Tanggal 7 ya. Tanggal 1 besok, tanggal 7, kemudian tanggal 18 insya Allah yang di Karanganyar ya. Nanti tim kita akan menemui perwakilan dari Karanganyar, Pak Mas Anto kalau nggak salah, itu besok insya Allah akan segera bertemu dan bisa merencanakan untuk daerah Karanganyar, daurah yang ke-8 ya. Oke, selanjutnya karena absennya sudah ada di depan saya ya. Ini tadi intermezzo saja untuk nunggu absen selesai. Jadi yang kembali ke misi awal tadi yaitu kita ta'aruf agar kita saling mengenal. Kita saling mengenal nama, kemudian mungkin pekerjaannya apa, terus domisili di mana dan sebagainya yang nanti disampaikan sebagai perwakilan setiap keluarga ya, mungkin ya nanti bisa disampaikan sendiri ya. Sukoharjo itu tanggal 8 Mas ya, pelaksanaannya Tanggal 7 Pak. 8 dari Senin. Hari Ahad. Ahad mungkin salah ketika soalnya kalau Senin waktu kerja kan mungkin sekolah. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kembali kita ta'aruf dulu untuk masing-masing peserta yang datang di sini ya. Semoga dari ta'aruf ini kita bisa melihat prospek-prospek ke depan ya, baik dari potensi diri sendiri maupun keluarga atau potensi yang lain ya, mungkin teman, kerabat, saudara yang dapat menyambung misi kita untuk kejayaan Islam ke depannya insya Allah. Dari absen yang pertama ya, iya. Saya sebutin absen urut aja ya biar cepat ya. Monggo Bu Eti. Bu Eti perkenalkan diri walaupun sudah pada kenal ya, mungkin ada yang belum kenal ini. Beberapa yang belum kenal. Bu Eti di mana tinggalnya, kemudian mungkin punya anak berapa dan